Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Albab selaku dosen pengampu mata kuliah Rasem Al-Quran dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang maktu' dan mausul atau kaidah sambung putus. Untuk materi yang pertama, langsung saja akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian maktu' dan mausul. Maktu' adalah dua kata yang ditulis terpisah dalam rasem Utsmani, sedangkan mausul adalah dua kata yang ditulis bersambung dalam mushaf Utsmani. Hukum asal penulisan dua kata ini adalah terpisah. Adapun penulisan secara tersambung merupakan cabang yang tidak boleh dilakukan kecuali ada sebab. Dalam penulisan Al-Quran, sebab tersambung atau terpisahnya tulisan adalah wahyu. Wajib bagi setiap qori untuk memahami persoalan maktu' dan mausul agar bisa mengikuti kaidah waqaf sesuai dengan dhohir tulisan yang ada pada mushaf. Adapun bila dua kata ditulis bersambung, maka tidak boleh bagi seorang qori berhenti pada kalimat yang pertama. Ia mesti berhenti pada kalimat yang kedua sesuai dengan tulisan yang ada pada mushaf. Materi yang kedua yaitu kaidah maktu' dan mausul. Terdapat beberapa kata yang akan dibahas dalam persoalan ini. Di antaranya disepakati tertulis menyambung, sebagian disepakati terpisah, dan sebagian yang lain para ulama berbeda pendapat mengenai penulisannya. Yang pertama yaitu Al-Imam Ibnu Jazari berkata, pisahkan pada 10 kalimat penulisan ana dan la, yakni saat berhadapan dengan maja'a, la ilaha, ta'budu pada surah Yasin dan Hud. La yusrikna, tusyrik, yadkhulun, ta'lu ala, la yakulu, la akula. Tempat yang para ulama sepakat untuk disatukan adalah pada Quran surat An-Naml ayat 25 dan Hud ayat 2. Tempat yang para ulama berbeda pendapat adalah pada Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam riwayah Hafiz ditulis dengan kotok. Yang kedua yaitu Al-Imam Ibnu Jazari berkata, yang disepakati tertulis terpisah yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 40, yang disepakati tersambung yaitu surat Al-Mu'minun 94 dan Al-Anfal 54. Yang ketiga yaitu dan apabila difathahkan atau hamzahnya, maka sambungkanlah 4 tempat yang disepakati tersambungnya, yaitu ma dan ama. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 143 sampai 144, An-Naml 59 dan 84. Yang keempat yaitu Al-Imam Ibnu Jazari berkata, dan pisahkanlah ma dan an sebelum kata Nuhu dalam Quran surat Al-A'raf 166, sedangkan selainnya disambungkan penulisannya. Yang kelima yaitu dan pisahkanlah ma dan min pada Quran surat Ar-Rum ayat 28 dan An-Nisa 25, dan berbeda pendapat pada Quran surat Al-Munafikun ayat 10, sedangkan selainnya disambungkan penulisannya. Yang keenam yaitu dan pisahkanlah man dan ama sebelum as-sasa dalam Quran surat At-Taubah ayat 109, Fusilat 40, An-Nisa 109, dan surat yang menceritakan penyembelihan yakni Quran surat Sa'afat ayat 11. Yang ketujuh yaitu dan pisahkanlah ma dan haisu pada semua tempat di dalam Al-Quran dengan kesepakatan para ulama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Mudina Rosida akan melanjutkan poin yang ke-8. Poin yang ke-8 yakni dan pisahkanlah kata inna dan lam pada suatu tempat di dalam Al-Quran dengan kesepakatan para ulama. Yang poin ke-9
dan pisahkanlah kata inna dan ma pada surat Al-An'am ayat 134, dan terjadi perbedaan pendapat pada surat An-Nahl, dan di situ ada 10 tempat yang masyhur untuk disambungkan. Yang ke-10, dan pisahkanlah kata inna dan ma pada sebelum kata yad'una, Quran surat Al-Hajj ayat 62 dan Al-Luqman ayat 30, serta terjadi perbedaan pendapat pada surat Al-Anfal ayat 28 dan ayat 41. Dalam hafaz itu disambung. Yang poin ke-11, dan pisahkanlah kata kulla dan ma pada sebelum kata sa'al tumuhu, Quran surat Al-Ibrahim ayat 34, serta terjadi perbedaan pendapat pada sebelum kata rukdu, Quran surat An-Nisa ayat 91. Dan dalam hafaz itu terpisah, termasuk yang para ulama berbeda pendapat pada Quran surat Al-Mu'minin ayat 44, Al-A'raf ayat 38, dan Al-Mulk ayat 8. Yang poin ke-12, juga terjadi perbedaan pendapat pada penulisan ba'sa dan ma pada kul ba'sa ma, Al-Baqarah ayat 93, dan sambungkan ba'sa dan ma sebelum kholaf tumuli, Al-A'raf ayat 150, dan ishtarau ayat Al-Baqarah ayat 90. Yang poin ke-13, dan pisahkanlah kata fi dan ma sebelum uhi, Quran surat Al-An'am ayat 145, Afattum An-Nur ayat 14, Ishtahad Al-Anbiya ayat 102. Setelah liya ba'luwakum, Al-Ma'idah 48 dan Al-An'am ayat 165. Sebelum fa'alna yang kedua, Al-Baqarah 240, Al-Waqi'ah ayat 61, Ar-Rum ayat 28. Dua tempat pada Tanzil, Al-Zumar ayat 3 dan 46, dan Asy-Syu'ara ayat 146, sedangkan yang lainnya itu disambungkan. Penjelasan dari ke-11 tempat yang disebutkan An-Nazil, 10 tempat diperselisihkan para ulama sebagaimana penjelasan Ibnu Nazim. Al-Hawashi halaman 45, yang disepakati penulisannya secara terputus hanya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 146. Poin yang ke-14, dan sambungkanlah kata aina dan ma pada fa'aina ma, Al-Baqarah ayat 115 dan An-Nahl ayat 76, dan ikhtilaf pada Asy-Syu'ara ayat 92, Al-Ahzab 61 dan An-Nisa ayat 78. Yang poin ke-15, dan sambungkanlah kata inna dan lam pada fa'il lam yang terdapat pada surat Hud ayat 14, sedangkan sisanya itu dipisahkan. Penjelasan dari ke-11 tempat yang disebutkan An-Nazil, 10 tempat diperselisihkan para ulama sebagaimana penjelasan Ibnu Nazim. Al-Hawashi halaman 45, yang disepakati penulisannya secara terputus hanya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 146. Poin yang ke-14, dan sambungkanlah kata aina dan ma pada fa'aina ma, Al-Baqarah ayat 115 dan An-Nahl ayat 76, dan ikhtilaf pada Asy-Syu'ara ayat 92, Al-Ahzab 61 dan An-Nisa ayat 78. Yang poin ke-15, dan sambungkanlah kata inna dan lam pada fa'il lam yang terdapat pada surat Hud ayat 14, sedangkan sisanya itu dipisah. Selanjutnya poin yang ke-18, yakni dan pisahkanlah kata an dan man sebelum kata yasha yang terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 43 dan pada man tawalla surat An-Najm ayat 29. Yang ke-19, dan pisahkanlah kata yauma dan hum. Para ulama sepakat untuk memutuskan penulisan yauma dan hum pada dua tempat,
yakni terdapat pada Quran surat Al-Ghafir ayat 16 dan Az-Zariyat ayat 13. Poin yang ke-20, dan pisahkanlah kata mal dengan kata setelahnya bila kata tersebut haza yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 49 dan Al-Furqan ayat 7. Al-Ladzina Quran surat Al-Ma'arij ayat 36 dan Haula Quran surat An-Nisa ayat 78. Dan poin ke-21, dan kata lata dan hina dalam mushaf imam terdapat keraguan apakah disambungkan atau dipisahkan. Akan tetapi pendapat yang terpilih itu yakni dipisahkan. Entah kenapa alasannya belum tahu. Yang ke-22, dan sambungkanlah kata wazanuhum, juga sambungan kata kaluhum. Cara menyambungkannya adalah dengan menghilangkan alif setelah wawu jamak. Yang ke-23, dan jangan pisahkan al-ta'rif dengan kata setelahnya, baik itu qamariyah maupun syamsiyah. Begitu juga dengan ya nida dan hak tanbih. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.